adalah materi tentang akuntabilitas. Yang pertama adalah perbedaan akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Definisi akuntabilitas adalah akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik adalah 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga adalah memperlakukan warga sama adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Aspek dari akuntabilitas adalah 1. Akuntabilitas adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua adalah berorientasi pada hasil yang diharapkan kepada aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah membutuhkan laporan kinerja. Sedangkan yang keempat adalah membutuhkan konsekuensi, sanksi, atau penghargaan. 3 fungsi utama dari akuntabilitas adalah 1. Peran demokratis ialah untuk menyediakan kontrol yang demokratis. Kedua adalah peran konstitusional, yaitu untuk mencegah praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas adalah 1. Akuntabilitas personal, yaitu nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kedua adalah akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya seperti pemberi kewenangan. Yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat adalah akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah tercapai. Yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder, tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. 1. Perencanaan strategis. 2. Kontrak kerja. 3. Laporan kinerja. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel yaitu memiliki 9 unsur. Yang pertama adalah 1. Kepemimpinan. 2. Integritas. 3. Keadilan. 4. Transparansi. 5. Tanggung jawab. 6. Kepercayaan. 7. Keseimbangan. 8. Kejelasan. 9. Konsistensi. Berikut ini adalah 5 langkah akuntabilitas. 1. Tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencana apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam organisasi ialah 1. Transparansi dari akses informasi. 2. Praktek kecurangan, fraud, dan perilaku korup. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. 4. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. 5. Konflik kepentingan.
saya akan melakukan implementasi pada sikap akuntabilitas, yaitu pada setiap pagi saya harus berangkat pada pukul 7 agar sampai di kantor itu pukul 7.30, dan tidak lupa saya harus mempersiapkan aplikasi Sibanke saya harus aktif, karena di sini saya akan melakukan penjadwalan sebagai absensi pagi dan sore. Izin Pak, saya dari Dinas Pendidikan meminta alur penjatuhan hukuman disiplin. Oh. Ibu dari Dinas Pendidikan ya. Alur penjatuhan hukuman disiplin itu Bu sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Satu lagi ada juga di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang manajemen disiplin pegawai negeri sipil. Dan untuk petunjuk teknisnya Bu, secara teknis kalau kita mau melihat draft-draft penjatuhan hukuman disiplin, format-format surat pemanggilan, format-format berita acara, berita-berita pemeriksaan, itu petunjuk teknisnya ada di Perka BKN nomor 21 Bu, tentang petunjuk teknis atau pelaksanaan langsung PP 53 tahun 2010. Jadi kalau misalnya nanti di situ ada kendala Bu, bisa menghubungi saya langsung. Baik Pak. Nanti saya akan berikan kontak saya. Terima kasih Bu. Pak, ini ada titipan dari atasan saya. Ini berkas penjatuhan hukuman Pak Paijo tadi ya? Loh, ini apa ini maksudnya Bu? Itu hanya titipan dari atasan saya Pak. Maksudnya supaya berkas Pak Paijo ini tidak saya ajukan ke pimpinan saya gitu. Mohon maaf ya Bu, bukan maksud saya untuk menolak, tapi pekerjaan yang saya lakukan ini kan sebuah amanah Bu. Jadi pertanggungjawaban saya kan bukan cuma pada negara, saya kan pertanggungjawabkan ini juga di hadapan Tuhan. Jadi mohon maaf Bu, sampaikan permohonan maaf saya sama pimpinannya langsung, bilang untuk menyelesaikan masalah ini sebaiknya Bapak berkoordinasi langsung ke kantor ini, dan sekalian juga kita undang kepala kami, kepala BKPSDM untuk menyelesaikan masalah ini, mengapa terjadi pembiaran seperti itu. Mohon maaf ya Bu sekali lagi, terima kasih. Di video yang kali ini saya sebagai seorang pegawai negeri sipil yang akuntabel harus selalu berkewajiban menginput segala kegiatan harian saya di dalam e-kinerja. E-kinerja itu adalah seperti ini. Ya. Kita bisa menginput kegiatan harian kita di sini, dan kita memiliki kegiatan bulanan. Nah itu sebenarnya kita breakdown namanya dari kegiatan tahunan kita. Kegiatan tahunan ini adalah kontrak kerja kita dalam 1 tahun. Nah, kontrak kerja kita dalam 1 tahun kita pecah dia menjadi bulanan. Nah, di dalam bulanan itu, contoh ada 5 kegiatan di dalam bulanan, kita pecah dalam harian. Kira-kira seperti itu sebagai kita PNS yang akuntabel. Kita bisa mempertanggungjawabkan semua kegiatan kita, dan kita harus tahu bagaimana cara mencapai target kinerja yang sudah kita sepakati di awal tahun. Terima kasih.